Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Halo Foto. Balik lagi di segmen Halo Foto Story. Hari ini masih bersama saya Bimo. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang profesional fotografer, fotojurnalis. Lalu juga beliau adalah Associated Press Chief Photographer for Indonesia. Teman-teman, mari kita sambut Mas Dita Alangkara. Mas, terima kasih sudah hadir di Halo Foto Story hari ini. Sama-sama, Mas. Karena kita tahu schedule-nya ketat sekali. Gitu. Oke, Mas, ini kan Mas terjun di dunia fotografi udah cukup lama ya. Sejak tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Waduh, ceritanya bisa panjang nih, Mas. Nggak apa-apa, Mas. Durasi aman. Saya itu belajar fotografi itu udah mulai dari SMA sebenarnya, udah mulai tertarik pada dunia fotografi. Tapi terus singkat cerita, kalau terjun dalam dunia profesional fotografi sendiri itu mungkin sekitar tahun 97. Sekitar itu ya. Oke. Sekitar itu. Karena waktu itu momennya mendukung. 97, 98 kita tahu udah banyak demo-demo mahasiswa gitu ya menjelang kejatuhan Pak Harto gitu. Orde Baru. Ya, jadi Indonesia waktu itu jadi top news di dunia gitu. Nah, itu membuka kesempatan untuk waktu itu anak-anak muda yang pengen jadi fotojurnalis gitu. Karena banyak kejadian yang newsworthy gitu. Nah, mulai dari situ saya motret-motret demo dan macam-macam lah peristiwa-peristiwa politik pada waktu itu. Terus iseng-iseng nyoba ngirim ke beberapa media. Mulai ada nyangkut 1, 2, 3 dan seterusnya gitu sampai akhirnya saya jadi fotografer freelance untuk media-media asing yang waktu itu banyak yang datang ke Indonesia. Tapi jadi awalnya jadi kontributor foto dulu gitu ya. Terus waktu itu banyak media asing yang meliput ke sini, nggak bawa fotografer, saya suka di-hire juga jadi fotografernya gitu. Gitulah sampai akhirnya tahun 99 saya gabung di Associated Press. Tapi awalnya memang ini, Mas, memang suka fotografi gitu. Maksudnya apakah pernah ikut workshop kah atau memang dulu kuliahnya apa kalau boleh tahu? Saya kuliahnya di Komunikasi UGM. Oke. Jadi memang ada mata kuliah fotografi juga. Gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya udah tertarik pada fotografi dan kebetulan ada mata kuliah fotografi gitu. Jadi mulai belajar dengan benar itu ya waktu kuliah. Berarti udah ada basic dari kuliah sebenarnya ya? Iya, semacam itulah. Oke, nah ini kan karirnya sudah cukup lama ya, Mas. Kenapa kok gini loh? Kenapa awalnya yang Mas memutuskan untuk aku jadi fotojurnalistik aja gitu? Kenapa nggak ngambil aliran yang lain? Oke, jawaban singkatnya sih nasib ya, Mas. Ya karena dari kejadian 98 itu. Iya, karena apa? Faktor geopolitik dan faktor penunjangnya itu beneran kayak seolah-olah everything is fall into places gitu. Cuma sebenarnya kalau jawaban yang lebih filosofis sebenarnya saya memang punya ketertarikan pada khusus pada fotojurnalistik gitu karena fotojurnalistik itu kan memotret realita. Gitu. Dan kita bukan cuma sekedar memotret tapi juga harus tahu apa sih kejadian ini tuh kenapa gitu. Idealnya seorang fotojurnalis kan harus punya background itu. Nah, saya tuh suka pada hal-hal yang tidak terlalu superficial gitu apa gimana sih? Saya pengen bisa berkomunikasi lewat foto. Saya harus menguasai background-nya, saya harus tahu sedikit banyak tentang kenapa sebuah peristiwa terjadi. Jadi dengan begitu saya bisa bercerita dengan lebih lebih dalam. Nah, kalau di genre fotografi yang lain, saya mungkin ada juga yang seperti itu ya. Cuma saya tuh suka subjek foto yang natural gitu, yang candid, yang spontan gitu, dan itu saya menemukannya di fotojurnalistik. Jadi sebenarnya bukan terinspirasi oleh seseorang yang mungkin Mas idolakan sebelumnya atau ada? Inspirasi itu datang kemudian. Gitu. Setelah saya tertarik pada fotojurnalistik, saya mulai lihat buku-buku, ketemu dengan seperti yang tadi saya ceritakan 98, 99 saya ketemu banyak fotografer top dunia. Nah, itu tadi yang saya bilang makanya
circumstances-nya tuh mendukung gitu ya, bahwa ada kejadian di Indonesia, ada banyak orang datang yang kebetulan fotografer top di dunia waktu itu. Kok keren ya gitu. Bahwa waktu itu saya masih mahasiswa kan. Kamera saya waktu itu 500.000. Ricoh KR5 Super 2 atau gitu. Terus ngeliat orang-orang itu kok keren-keren banget nih, bawa 2 body kiri kanan gitu ya. Tas kameranya waktu itu buat saya mahal banget tuh, Donki gitu. Saya pengen jadi seperti itu. Dan kejadian juga akhirnya. Gitu. Nah Mas, itu kan dulu kan awalnya jadi foto kontributor gitu ya. Jadi Mas lempar ke beberapa surat kabar lah ketika itu, judulnya masih surat kabar ketika itu ya. Nah waktu itu jadi berarti yang menayangkan pertama kali berarti AP atau gimana? Saya agak lupa ya siapa yang menayangkan pertama kali ya. Saya waktu itu kirim ke beberapa media, ada koran, ada news agency, kayak ada AP, ada AFP. Saya terus terang saya lupa siapa yang menayangkan pertama kali. Tapi waktu itu nyangkutnya yang nyangkut yang paling sering tuh di AP. Gitulah. Jadi akhirnya ya keterusan sampai sekarang.